Peradaban adalah suatu keadaan ketika kemajuan kultural dan material dalam masyarakat telah terorganisir. Umat manusia telah menyaksikan berbagai macam peristiwa peradaban besar dalam bentuk material dan kultural. Kemajuan dalam bentuk material, dunia telah menyaksikan perkembangan di bidang ilmu dan teknologi. Sementara dalam bentuk kultural terlihat perkembangan dalam cara berpikir, eksperimen, filsafat, gagasan kesetaraan, dan keadilan. Umat manusia perlu berterima kasih kepada banyak peradaban yang menjadikan keadaan sekarang ini dalam hal material yang mempermudah kehidupan yang kita nikmati. Seperti yang dunia ketahui dengan baik, kemajuan material tidak menjamin terhadap kebiadaban dan penganiayaan. Beberapa peradaban bertanggung jawab atas kontribusinya dalam kemajuan, keilmuan, material, dan bahkan kultural serta filsafat. Tanggung jawab terbesarnya adalah terhadap kematian dan kehancuran, melalui rancangan akan penaklukan dan kekuasaan. 5.000 tahun lalu, peradaban manusia berkembang dari nomaden dan struktur sosial primitif menjadi sesuatu yang lebih canggih. Cina dan Yunani kuno mulai mengatur struktur kehidupan menjadi lebih terstruktur. Mesir kuno yang terkenal sebagai suatu peradaban kuno yang hebat, berbasis di delta Sungai Nil, dengan sistem administrasi, perpajakan, dan teknis yang sangat maju. Namun, sistem politik Mesir kuno membuat kekuatan tersia-siakan untuk Fir'aun. Pemimpin pemerintahan yang handal seharusnya dengan benar memberlakukan hukum, menegakkan keadilan, dan menjaga ketertiban. Kekejaman beberapa Firaun sangatlah terkenal. Penganiayaan Bani Israel, penindasan budak, dan korupsi yang merajalela. Namun, banyak yang mengelak hal tersebut dengan menyebutkan kemajuan peradaban Mesir dalam bidang yang lain. Secara peradaban dunia semakin jelas ketika kompetisi untuk mendapatkan tanah dan kemegahan akan menjadi perebutan dan pertempuran besar-besaran. Satu akan menantang yang lainnya untuk saling merebut daerah kekuasaan mereka sebagai pemimpin manusia. Itulah yang dilakukan peradaban besar lain, Kekaisaran Persia yang bangkit menandingi Mesir. Didirikan oleh Cyrus the Great pada tahun 559 sebelum Masehi dan berhasil menaklukkan Mesir pada tahun 525 sebelum Masehi. Kemudian berencana mendominasi Yunani, namun Yunani berhasil bertahan ketika diserang Persia pada tahun 490 sampai 480 sebelum Masehi. Ini membuat kekaisaran yang lebih hebat dari keduanya, yaitu Romawi, untuk bangkit dan menantang peradaban. Romawi menjadi lentera kemajuan dan ilmu pengetahuan, selagi mengobarkan perang besar untuk memperluas kekuasaan atas lainnya. Pada tahun 334 sebelum Masehi, Alexander the Great menyerbu dan menaklukkan Persia, dan 2 tahun berikutnya ia menaklukkan Mesir. Setelah hampir 100 tahun menguasai dunia atas penaklukannya, Romawi ditantang oleh negara baru, yaitu Carthage. Jenderal militer hebat Hannibal membuat Carthage menuai kemenangan hebat dalam Punic War kedua pada tahun 216 sebelum Masehi. Namun, Kekaisaran Romawi kembali dan mengalahkan Carthage pada 1 dekade kemudian. 60 tahun berlalu, Romawi menghancurkan Carthage dan mendominasi lagi dalam waktu yang lama. Pada tahun 52 sebelum Masehi, Julius Caesar merebut Prancis dan beberapa area Eropa lainnya, menandakan kehebatan Kekaisaran Romawi kuno. Nabi Isa alaihi wasallam diturunkan sebagai pembimbing umat manusia. Umat Nasrani percaya
bahwa beliau merupakan anak Tuhan. Umat Islam percaya bahwa yang disalib di tempat beliau merupakan orang lain, sedangkan beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali pada suatu waktu sebagai Al-Masih yang akan memimpin umat Islam menuju kemenangan. Pada tahun 313 Masehi, Kekaisaran Romawi Konstantinopel beralih menjadi Kekaisaran Kristen dan memberi bentuk baru pada kekaisaran ini, membangun kota Konstantinopel yang hebat, yang menjadi tempat Kekaisaran Romawi Timur atau Kekaisaran Pensa. Selama lebih dari 1000 tahun, Kekaisaran Romawi terbelah menjadi dua. Romawi Barat diserang oleh berbagai negara, hingga pada akhirnya menjadi lumpuh dan terjadi kegagalan ekonomi. Dan pada tahun 476 Masehi, Kekaisaran Romawi berakhir. Seperti halnya Romawi, Persia dan Mesir yang bertarung untuk kekuasaan selama ratusan tahun. Di timur ada Kekaisaran Cina kuno dalam kepemimpinan dinasti Han, dan juga Hinduisme telah berkembang dengan berbagai kemajuannya. Orang Cina hebat dalam kemajuan arsitektur dan juga penemu kertas, kompas, dan mesiu dalam beberapa tahun. Pada tahun 500-an Masehi, Kekaisaran Bizantin menjadi negara adidaya di Eropa Timur dan Turki modern. Bizantin bersaing dengan keunggulan dengan Persia yang kembali bangkit, Sasanian Empire, yang pantang kalah meskipun diperangi terus-menerus. Inilah saatnya mereka menggunakan jalan hidup baru, sistem mendalam yang mencangkup ibadah, kerohanian, dan perpolitikan, dengan meneruskan intisari ajaran Nabi Ibrahim alaihi wasallam yang sebelumnya disebut Tauhid, yaitu Islam. Islam menyebar dengan sangat cepat ke segala penjuru dunia. Pada saat itu, penyebaran kekaisaran selalu berkaitan dengan penjarahan, perampasan, dan penghancuran. Dalam perang antara Roma dengan Persia, Roma dan Kartarik, dan Mesir dengan Persia, banyak contoh terkenal bagaimana seluruh desa rata dengan tanah dan penganiayaan manusia. Penyebaran Islam sangat berbeda. Islam menyebar ke berbagai arah, menaklukkan Mesir, Persia, dan meluas ke India dan Spanyol. Tidak ada satupun perluasan ini yang ditandai dengan kebrutalan yang terjadi sebelumnya. Sangat berbeda dengan sebelumnya, umat Islam mendapatkan Yerusalem tanpa darah berjatuhan pada tahun 637 Masehi, mencontohkan bagaimana suatu daerah menyerahkan pada Islam melalui penaklukan yang sangat berbeda. Dalam tahun-tahun berikutnya, ketika aturan Islam dijalankan dalam berbagai daerah ini, puluhan ribu orang masuk Islam setelah melihat kasih sayang dan keadilannya. Sementara itu, Eropa berkembang dengan orang-orang Frank, dan muncul Romawi Barat yang baru, yang aslinya merupakan orang-orang nomaden dari Jerman. Frank akhirnya dipimpin oleh kaisar hebat Charlemagne. Dari sinilah muncul peradaban baru yang disebut Kekaisaran Romawi Suci, yang akan ada sampai masa Napoleon di tahun 1800-an Masehi. Kekaisaran baru ini mencakup banyak daerah di Eropa. Di tahun 1054, Gereja Kristen Ortodok Timur secara resmi memisahkan diri dari Gereja Katolik Barat. Beberapa tahun kemudian, Kekaisaran Romawi Barat datang membantu Kekaisaran Bizantin dan bergabung untuk meluncurkan Perang Salib, sebuah pertempuran 200 tahun antara peradaban Kristen dan Islam. Muslim muncul sebagai pemenang. Mereka secara bersamaan harus menghadapi kekaisaran yang berbeda jenis, yaitu orang-orang Mongol dengan amukannya, yang mengawali peperangan dengan cara pembunuhan massal, pemerkosaan, dan kebiadaban, yang menyebabkan kehancuran di banyak kota. Namun, pada akhirnya,
3 dari 4 kerajaan Mongol, Khanates memeluk Islam. Bangsa Mongol memberi warisan dalam perdagangan dunia dan perbisnisan melalui jalur sutera, dan juga mendirikan sistem pos yang rumit. Mereka menghadapi pertahanan hebat kaum muslimin yang terdapat ulama-ulama hebat, seperti Imam Ibnu Abdussalam dan Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mereka juga akhirnya berhenti, meskipun pada awalnya berhasil menaklukkan peradaban besar lainnya, yaitu Imperium Rusia. Rentetan daerah yang pada awalnya telah dihancurkan dan dikuasai Mongol berkembang menjadi The Grand Duchy of Moscow, meliputi 5 juta kilometer persegi pada tahun 1584 Masehi melalui penaklukan melawan daerah sekelilingnya dan negara-negara Eropa abad pertengahan. Abad pun berlalu, kekaisaran Rusia diatur oleh dinasti Romanov dengan rajanya yang disebut Tsar, yang akhirnya bertarung dengan Khalifah Utsmaniyah pada Perang Crimea. Islam pada saat itu telah melanjutkan penyebarannya. Salah satu kejadian hebat terjadi di tahun 1453 ketika Muslim akhirnya mendapatkan Konstantinopel yang sekarang menjadi Istanbul. Khalifah Utsmaniyah bertanggung jawab dalam kemajuan berbagai ilmu sains dan mengupayakan toleransi beragama. Sang penakluk Sultan Muhammad Al-Fatih memberikan tempat baru untuk Muslim, Yahudi, dan Kristen yang berasal dari luar Anatolia untuk membuat masyarakat yang beragam dalam pemerintahan Islam. Setelah tahun-tahun kemajuannya, Muslim mengalami kemunduran setelah gagal mendapatkan Vienna dan Malta. Meskipun berkali-kali berusaha, pada akhirnya mereka berhadapan dengan Eropa yang kembali bangkit, hingga akhirnya bangsa Austria mengalahkan Khilafah Utsmaniyah dalam peperangan Mohacs. Berhadapan dengan kekuatan Rusia yang tengah bangkit dan tidak ada kemajuan, Muslim hanya menyaksikan presensi Eropa yang sedang sangat maju dalam sains, seni, dan kultur. Inggris, Prancis, Portugal, dan Belanda berkembang menjadi negara kolonial. Pencerahan dari intelektual memberikan fase awal kemajuan dari apa yang disebut peradaban kapitalis. Pada tahun 1642 Masehi, Raja dan Parlemen di Inggris ikut serta dalam peperangan, dan akhirnya para politikus menghilangkan kekuatan sang raja yang pernah terpikirkan sebagai wakil Tuhan di bumi. Inggris dengan pesat bangkit menjadi negara kuat dengan koloni di berbagai penjuru dunia. Pencerahan serupa menghasilkan revolusi di Prancis pada tahun 1789, merupakan kebangkitan Napoleon dan penaklukan Eropa. Pada awalnya hanya sedikit yang menganggap itu bisa dilakukan, mengalahkan Rusia, Austria, dan Jerman. Ambisi imperialistik Prancis akhirnya terhentikan oleh Rusia, dan pasukan Napoleon yang pernah dijuluki Grand Army menerima pukulan terakhir dari Inggris di pertempuran Waterloo pada tahun 1815. Hal ini menghasilkan ketegangan yang mendasari Perang Dunia I. Inggris, Prancis, dan Rusia beraliansi melawan Jerman, Khilafah Utsmaniyah, dan beberapa negara lainnya. Jerman mengalami kekalahan dan perjanjian yang disetujui Daulah Islam sangat fatal. Muncullah sekularisme dan nasionalisme, sehingga peradaban hebat Islam dirusak oleh kekuatan Barat, terpecah menjadi berbagai macam negara tak berdaya yang terbelakang di dunia. Pembagi-bagian dalam dunia Islam dimulai. Revolusi Rusia pada tahun 1917 membangkitkan komunisme. Hal ini menghasilkan argumen era terhebat kekuasaan Rusia dalam bentuk Uni Soviet setelah Perang Dunia Kedua.
berikut Perang Dunia I dan Fakta Versailles. Jerman yang menendam, mempersenjatai diri dan berkumpul untuk peperangan paling mengerikan yang pernah disaksikan manusia, yaitu Perang Dunia II. Di bawah pemerintahan rezim Nazi, Jerman memiliki tujuan untuk membangkitkan 1000 tahun Reich yang merupakan suatu peradaban hebat yang akan menguasai dunia. Hal ini merupakan ideologi yang sangat nasionalis dan berpusat dalam satu ras. Tak terhitung jumlahnya orang-orang yang tersiksa dan tertindas. Hitler tampil berdiri di dunia dengan mengalahkan negara lain satu persatu dalam tujuannya untuk mendapatkan seluruh Eropa, hingga akhirnya dihentikan oleh aliansi Rusia, Prancis, Inggris, dan kekuatan baru yang telah muncul, yaitu Amerika Serikat. Perang Dunia II menunjukkan pada manusia bahwa kemajuan teknologi bukan ukuran suksesnya suatu peradaban. Perang yang menggunakan teknologi maju menghasilkan bencana peperangan terbesar dalam sejarah manusia. Perang Berlin menewaskan 1,3 juta jiwa. Perang di Stalin 1,5 juta jiwa tewas. Dan The Siege of Lenin 1,7 juta jiwa tewas. The Siege of Budapest 400.000 jiwa tewas. Amerika akhirnya menggunakan bom nuklir 2 kali di Jepang. Dengan ini pertempuran besar selesai dan pertempuran lain dimulai. Lebih dari 60 juta jiwa tewas dalam Perang Dunia II. Komunis Rusia yang membuat negara boneka di Eropa Timur dan Asia membuat kekuasaan yang luas yang dikenal sebagai USSR. Berawal dengan dipimpin diktator brutal Stalin, Rusia berhadapan dengan kapitalis barat yang sekarang dipimpin Amerika dalam Perang Dingin, perang tentang teknologi dan politik. Dalam beberapa dekade, orang-orang hidup dalam ketakutan akan perang nuklir, merupakan ledakan terbesar dalam sejarah manusia. Perang yang akan menghapus manusia itu sendiri. Akan tetapi, perang ini tidak terjadi. Yang terjadi malah penindasan dan korupsi yang terjadi dalam sistem komunis, menyebabkan pemberontakan yang membawa pada runtuhnya ideologi ini. Dimulai di Polandia pada tahun 1989, revolusi menyebar di negara-negara komunis lainnya, menyebar ke Hungaria, Jerman Timur, Bulgaria, Cekoslovakia, dan lainnya. Negara demi negara mendeklarasikan kemerdekaannya dari USSR dan mengingkari doktrin komunis. Komunis telah berakhir. Kapitalisme diadopsi oleh satu negara, diikuti negara lainnya, dan Eropa merupakan persatuan terakhir. Beberapa komentator menyatakan bahwa penyebaran liberalisme merupakan puncak revolusi dari sosial dan kultur manusia. Saat ini, kapitalisme merupakan peradaban yang paling dominan, menemukan tanda-tanda menjadi teori ekonomi yang terkemuka. Dengan adanya itu, terdapat negara dengan kepentingan warga negaranya yang menonjol, seperti Amerika, China, Inggris, Rusia, India, dan Prancis. Sebagaimana yang ditunjukkan sejarah, kepentingan ekonomi dan militer tidak pernah cukup untuk menopang peradaban. Faktor krisis selalu menjadi pusat gagasan yang menyokong peradaban. Tidak ada peradaban yang bangkit jika telah dikalahkan militer dan ekonominya. Masih ada satu gagasan yang terus bangkit, yang negaranya telah dikalahkan.